Beberapa dari kalian mungkin memilih CPU Core 2 Duo atau Core 2 Quad untuk merakit sebuah PC gaming kere-hore. Memang betul ya, rakitan PC dengan menggunakan CPU tersebut masih bisa digunakan untuk beberapa games berat, misalnya GTA 5, Genshin Impact, PUBG Steam, dan lain sebagainya. CPU tersebut juga masih sanggup untuk kegiatan sehari-hari dan masih layak digunakan untuk jangka panjang. Yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jovadingendra Putra tentunya di channel Pemula IT. Dan pada video kali ini saya akan membahas seputar rakitan PC kere-hore yang menggunakan CPU kere-hore sejuta umat, yaitu Intel Core 2 Series. Intel Core 2 Series merupakan CPU keluaran Intel yang dirilis pada tanggal 26 atau 27 Juli 2006. Saat itu belum ada Core 2 Quad yang memiliki 4 core. Hanya ada Core 2 Duo yang diberi codename Chondro dan memiliki litografi 65 nanometer. CPU ini ditujukan untuk penggunaan desktop dan menggantikan Pentium 4 dan Pentium D. Core 2 Duo ini memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan seri terdahulunya yaitu Pentium D. Core 2 Duo ini juga memiliki kemampuan overclocking dan efisiensi yang mantap pada masanya. Nah, itu tadi sekilas tentang Core 2 Duo. Terus kenapa CPU ini begitu spesial? Lihatlah ini kawan. Uang jajan kalian tuh bisa digunakan untuk membeli satu unit CPU ini. Dengan harga yang sangat-sangat murah tersebut ya, kalian bisa merakit sebuah PC yang bisa digunakan untuk masa sekarang. Bukan hanya CPU-nya saja sih yang murah, motherboard-nya pun juga murah-murah. Dari segi performa emang masih bisa digunakan untuk saat ini. Tapi gimana dong kalau jangka panjang? Berbeda dengan laptop, PC desktop dirancang dengan upgradabilitas yang jauh lebih luas dibandingkan dengan laptop. Makanya jika kalian merakit sebuah PC pastinya suatu saat akan upgrade dong. Nah, ini dia letak kekurangan dari CPU Intel Core 2 Series. Intel Core 2 Series masing-masing memiliki performa yang masih oke dipakai untuk kebutuhan masa kini. Contohnya Core 2 Duo dengan dual core-nya bisa digunakan dengan nyaman untuk kebutuhan ringan seperti browsing, ketik-ketik, bahkan gaming ringan. Sedangkan Core 2 Quad dengan quad core-nya memiliki performa multi-core yang masih oke untuk beberapa games terkini. Dari segi performa memang oke, tapi terdapat beberapa kekurangan yang menurut saya Core 2 Series ini tidak worth it untuk PC rakitan kere-hore. Harga oke, performa oke. Iya, oke. Ya, oke. Jadi gini nih, maksudnya memang performa oke. Jadi ya, kalian langsung aja lihat di sini deh. Ini adalah Intel Core 2 Quad Q9650, seri tertinggi dari Intel Core 2 Quad. Ya, kenapa saya nggak milih Core 2 Extreme? Karena harganya nggak ngotak nih. Oke, lanjut. Jadi Intel Core 2 Quad Q9650 ini memiliki performa yang oke dengan melihat beberapa benchmark game dan Cinebench R15. Tapi teman-teman coba lihat di sini. Jadi intinya memang performanya oke untuk seri tertingginya jika kalian mau upgrade gitu. Tapi hanya sebatas di situ saja dan tidak bisa lebih dari itu. Tapi kan nggak apa-apa, pakai Core 2 Series dulu, baru kapan-kapan upgrade ke yang lebih atasnya. Oke, nyambung ke poin-poin berikutnya ya. Yang kedua, upgradabilitas yang terbatas dan komponen yang jadul. Intel Core 2 Series menggunakan soket 775, ini dia letak kekurangannya. LGA 775 hanya support Intel Core 2 Series dengan seri tertingginya di kelas consumer adalah Core 2 Quad yang tadi ya, Core 2 Quad Q9650. Dan sepertinya sudah diketahui sebelumnya bahwa Core 2 Quad Q9650 ini memiliki performa yang mentok sampai di situ saja. Ditambah ya seri tertingginya ini hanya mentok di 4 core dan 4 thread. Jika kalian mau upgrade ke 6 core itu udah nggak bisa lagi. Nggak ada CPU yang support di LGA 775 ini yang support 6 core, nggak ada. Ditambah lagi, LGA 775 ini hanya mendukung RAM DDR2 dengan maksimal 8GB. Sebenarnya ada juga yang mendukung RAM DDR3, namun menurut saya tanggung aja gitu milih yang DDR3 untuk soket 775. Jadi jika kita ingin upgrade ke yang lebih tinggi, misal Intel generasi kedua gitu, kita harus ganti motherboard, ganti RAM, dan tentu saja ganti CPU-nya. Loh, emang kenapa kalau misal harus ganti gitu? Kan itu mah udah mau nggak mau. Oke.
ya kita lanjut aja ke poin selanjutnya dulu, yaitu yang ketiga, fitur-fitur yang tertinggal. CPU Intel Core 2 series termasuk Core 2 series yang tertinggi sekalipun tidak mendukung fitur-fitur yang penting bagi sebagian orang. Sebagai contoh, Intel QuickSync, instruksi AVX, Intel Smart Cache, dan fitur-fitur penting lainnya. Fitur-fitur tersebut ya sangat penting bagi sebagian orang dan tidak bisa diabaikan. Kita nggak akan bahas dalam soal ini, mungkin kita akan bahas di video terpisah saja. Ya, ini mungkin hanya poin tambahan saja ya, yaitu Intel Core 2 series walaupun memiliki efisiensi daya yang mantap pada masanya, tetap saja kalah jika dibandingkan dengan CPU masa kini. Sebagai contoh, Intel Core 2 Quad Q9650 dengan 4 core 4 thread memiliki TDP 95 watt. Dibandingkan dengan Intel i7 3770 yang memiliki 4 core 8 thread dan memiliki clock speed dan performa yang lebih tinggi di atasnya, hanya memiliki TDP 77 watt. Dengan beberapa kekurangan yang telah disebutkan oleh saya tadi, menurut saya Intel Core 2 series ini tidak worth it untuk dijadikan rakitan PC kere-hore. Ya, terus apa dong kalau gitu? Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi rakitan PC kere-hore dan budgetnya, yang menurut saya lebih worth it untuk digunakan daripada Intel Core 2 series. Sebelumnya sebagai pembanding ya, berikut adalah rakitan PC kere-hore yang menggunakan Intel Core 2 series yang menurut saya paling pas dan yang menurut saya paling banyak orang pakai. Baiklah, di sini untuk Core 2 series saya bagi dua, yaitu yang murah dan yang mahal. Yang murah di sini pakai Mobo G31 dengan harga 105.000. Lalu CPU-nya menggunakan Intel Core 2 Duo i7500 dengan harga 25.000. Lalu untuk GPU-nya agak bingung ya saya ini. Awalnya saya pingin GT440 atau GT630 ya, itu lumayan murah tapi stoknya agak jarang. Jadi ujung-ujungnya saya memilih GT430 aja ya dengan harga 350.000 dan stoknya udah mulai banyak di marketplace. Lalu untuk RAM-nya di sini saya pakai 2x2 GB DDR2 tentunya dengan harga 110.000. Untuk hard disk-nya di sini menggunakan kapasitas 160 GB dengan harga 60.000. Dan PSU-nya biasanya orang-orang pilih yang abal-abal ya, yaitu PSU copotan casing ya dengan harga 30-40 ribuan. Lalu totalnya untuk yang murah ini adalah Rp695.000. Selanjutnya, untuk rakitan PC kere-hore menggunakan Intel Core 2 series yang bagian mahal, yang biasanya orang gunakan ya untuk rakitan PC yang bisa rakitan kere-hore tapi bisa main game-game yang lumayan berat. Untuk motherboardnya di sini pakai motherboard P35 DDR2 ya. Chipset P35 ini memiliki 4 slot RAM biasanya dan fitur overclockingnya lebih baik dengan harga 180 ribuan. Selanjutnya untuk CPU-nya menggunakan Intel Core 2 Quad Q8400. Kenapa saya nggak pilih Q9650? Karena harganya nggak ngotak. Dan kenapa saya nggak milih Q6600? Karena menurut saya ini lebih worth it ya dengan harga 120.000 ini. Karena dengan menambah 20.000 ini kalian dapat CPU yang lebih baru dan memiliki clock speed yang lebih tinggi dan tentunya yang lebih baru lebih baik gitu kan. Untuk GPU-nya saya sama ya menggunakan GT430. Selanjutnya untuk RAM-nya di sini saya pakai 4x2 GB DDR2 dengan harga Rp220.000. Lalu untuk hard disk ya, biasanya orang-orang yang pingin rakitan PC kere-hore gaming gitu kan, pingin hard disknya yang gede, 500 GB sekalian gitu kan, biar muat banyak game gitu, dengan harga Rp130.000. Lalu PSU-nya yang agak bagusan dikit mungkinnya di sini pakai PSU build up 80 ribuan, yaitu udah pure biasanya yang 250 watt atau 300 watt ya. Jadi totalnya sekitar 1.080.000-an. Oke, dengan rakitan PC yang telah saya sebutkan tadi, yaitu rakitan PC kere-hore menggunakan Intel Core 2 series, itu menurut saya tidak worth it. Karena ada yang lebih baik ya, yaitu kalian bisa menggunakan Intel generasi ketiga atau generasi 4. Loh, kan mahal gitu. Intel generasi 3 atau 4 jauh gitu harganya. Oke, tenang, kita akan bahas satu-satu ya.
Masing-masing komponen yang menggunakan Intel generasi ketiga atau keempat yang harganya tuh mirip-mirip dengan Intel Core 2 series dan tentu saja lebih worth it. Nanti di jalan akan saya jelaskan kenapa ini lebih worth it. Oke, yang pertama rakitan PC Intel generasi ketiga. Untuk motherboard di sini pakai motherboard H61 dengan harga 380 ribuan. Lalu untuk CPU-nya di sini pakai Pentium G2000 series seperti G2020, G2030 dan lain sebagainya dengan harga Rp60.000. Lalu GPU-nya sama pakai GT430 Rp350.000. Lalu selanjutnya RAM-nya 2x2 GB DDR3 atau 4 GB tambah 2 GB DDR3 dengan harga Rp120.000 atau Rp200.000. Untuk harddisknya saya pakai 320 GB yang 7200 fps jangan lupa dengan harga Rp100.000. Lalu selanjutnya untuk PSU-nya di sini pakai PSU build up 300 watt pure dengan harga Rp80.000. Totalnya adalah untuk yang 4 GB RAM adalah Rp1.090.000 ditambah 6 GB. Kalau yang 6 GB ya ditambah 80 ribuan jadi Rp1.170.000. Oke, kita akan bahas satu-satu kenapa komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi itu lebih worth it dibandingkan dengan rakitan PC Carrier yang menggunakan Intel Core 2 series. Untuk motherboard, tentu saja ini motherboard H61 ini walaupun chipsetnya paling bawah ya, tapi ini udah support Intel generasi ketiga sampai i7 tentunya jika kalian mau upgrade nanti. Jadi kelebihan dari menggunakan Intel generasi ketiga menggunakan motherboard H61 ini tentu saja opsi upgrade ke depannya akan lebih luas lagi. Lalu selanjutnya CPU-nya. Kenapa saya pilih CPU Intel Pentium G2000 ini? Karena sudah jelas harganya murah. Ya walaupun performanya di bawah Core 2 kuat ya, ini di bawah Core 2 kuat, namun teman-teman bisa lihat di sini untuk skor Cinebench-nya yaitu 200-an itu udah menurut saya udah lumayan ya. Udah di atasnya Core 2 Duo tentu saja. Maka dari itu kenapa saya bilang ini worth it, karena ya walaupun di bawah Core 2 kuat gitu performanya, kalian bisa suatu saat bisa upgrade mungkin ke i3 atau i5 yang tentu saja performanya jauh di atas Core 2 kuat. Untuk GPU-nya saya di sini tidak menyarankan GTX 550 Ti ataupun GTX 450 walaupun performanya di atas. Karena GPU tersebut menggunakan 6 pin power ya. Dan untuk rakitan PC Carrier ini budgetnya terbatas, dan ya karena budgetnya terbatas kita nggak bisa milih PSU yang mahal-mahalnya, jadi kita pakai GPU GT430 saja dan ini udah lumayan untuk game-game, nggak lumayan juga sih ya, udah cukup lah untuk game-game seperti GTA 5, Genshin Impact, Dota, CSGO udah bisa lah. Selanjutnya untuk RAM-nya di sini saya kasih dua opsi yaitu 2x2 GB atau 4 GB tambah 2 GB DDR3 tentunya. Kenapa nggak 8 GB ya, karena kita menekan budgetnya supaya lebih murah lagi, dan menurut saya 6 GB ini udah cukup lah untuk kegiatan sehari-hari dan gaming ringan tentunya. Lalu untuk harddisk di sini saya nggak rekomendasiin HDD 500 GB karena jika kalian lihat di marketplace gitu kan harga 320 GB sama 500 GB tuh beda 20.000 sampai 40.000 doang. Dan kalian jangan tertipu soal itu ya. Itu HDD second, walaupun Sentinel-nya di situ 100% kesehatannya, tetap saja itu HDD second dan sudah dipakai beberapa hari. Dan ini menurut pengalaman teman saya yang beli harddisk ya setahun yang lalu 500 GB, pas dilihat di Sentinel-nya pemakaiannya sudah 1000 hari lebih, dan setelah setahun pemakaian ya sudah banyak bad sector dan sampai sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi sayang aja gitu kalian beli harddisk gede-gede dulu gitu ujung-ujungnya setahun doang rusak gitu. Mending kalian beli yang 320 GB aja, lalu kedepannya kalian nabung lagi untuk SSD ataupun harddisk yang baru tentunya. Lalu di sini PSU-nya saya nyaranin PSU build up 300 watt yang pure dengan harga 80.000 sampai 100.000-an. Kenapa saya saranin PSU build up ya, karena PSU build up itu sudah jelas pure ya, seperti dari HP, dari Lenovo itu pasti pure, dan tentu saja PSU build up ini lebih baik ya, jauh lebih baik dibandingkan PSU yang supportan casing seperti Simbada gitu kan, Zirex dan lain sebagainya.
Oke, dengan harga yang hanya beda sekitar 10.000 ya dibandingkan CPU Core 2 Quad ya, kalian bisa dapat motherboard dan CPU yang lebih baru tentunya, dengan fitur-fitur yang lebih baru tentunya. Walaupun performa CPU Pentium ini di bawah Core 2 Quad, tapi menurut saya dengan performa yang di atas Core 2 ini menurut saya lebih worth it untuk dipilih ya. Karena kedepannya kalian bisa upgrade lagi ke i3 ataupun ke i5 yang tentunya i3 atau i5 ini performanya di atas Core 2 Quad, Q8400 bahkan Q9650 tentunya, dengan fitur-fitur yang lebih baru pula. Untuk kekurangan dari rakitan PC Intel generasi ketiga ini hanya ada di overclockingnya. Ya, kalian nggak bisa overclock CPU kalian jika menggunakan motherboard H61 ini. Tapi kelebihannya udah disebutkan tadi ya, udah banyak banget ya. Oke, yang selanjutnya ada rakitan PC Intel generasi keempat. Untuk motherboardnya di sini menggunakan motherboard build up ya dari Lenovo, yaitu chipset Q87 dengan harga Rp350.000. Murah banget ya. Untuk CPU-nya di sini saya pakai CPU Intel Pentium G3200 series seperti G3220, G3240, G350 dan lain sebagainya, dengan harga Rp195.000. Lalu GPU-nya sama GT430 dengan harga Rp350.000. RAM-nya 2x2GB DDR3 atau 4GB tambah 2GB DDR3. Ya, ini sama semua untuk RAM, hard disk dan PSU-nya. Dan totalnya untuk yang 4GB RAM adalah Rp1.195.000, dan untuk yang 6GB RAM-nya ya tinggal tambah Rp80.000, yaitu berapa? Rp1.275.000. Oke. Kenapa saya menyarankan motherboard Intel generasi keempat ini ya? Kenapa nggak pilih i3 generasi ketiga saja gitu kan? Ya karena jika kalian milih Intel generasi keempat ini, kalian dapat fitur-fitur yang tentunya hanya ada di generasi keempat saja. Misalnya ada AVX2, itu instruksi yang menurut saya penting dan kita akan bahas lain kali saja ya. Dan tentu saja performa dari Intel generasi keempat ya lebih baik daripada Intel generasi ketiga, dan udah nggak ditanya lagi ya, udah jauh lebih baik dibandingkan Intel Core 2 series. Untuk performa CPU-nya sendiri, Intel Pentium G3250 misalnya, itu performanya udah di atas jauh ya dari Core 2 Duo. Dan dengan memilih motherboard ini kalian bisa upgrade sampai i7 mungkin 4770, tapi saya nggak nyaranin, mending ke i5 4460 atau 4690 saja, karena harga i7 4770 itu harganya nggak ngotak ya. Jadi jika kalian pingin i7 gitu, kalian butuh 4 core 8 thread, kalian mendingan pilih Intel Xeon E3 12770 V3 versi 3, yaitu Haswell generasi keempat. Menurut saya itu lebih worth it, tapi kekurangannya tidak ada iGPU. Mungkin ya itu saja ya rekomendasinya, misal generasi ketiga dan generasi keempat. Jadi kesimpulannya bisa dilihat bahwa dengan budget mirip-mirip, kalian bisa dapat komponen PC yang lebih baru dan tentu saja memiliki upgradabilitas yang jauh lebih luas tentunya. Untuk CPU-nya teman-teman bisa dilihat bahwa Core 2 Quad Q8400 yang menurut saya CPU Intel Core 2 series yang paling pas untuk dipilih, memang memiliki performa di atas Pentium generasi ketiga ataupun generasi keempat. Namun untuk jangka panjangnya kalian bisa upgrade CPU saja dan hanya CPU saja ya jika kalian membutuhkan performa yang lebih baik. Otomatis budget upgrade-nya pun bisa lebih hemat. Ditambah lagi dengan harga yang sama, teman-teman bisa dapat CPU yang performa dan fitur-fiturnya lebih baik dibandingkan dengan CPU tertinggi Core 2 Quad ya. Nah, otak itu harganya. Dengan beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi ya, bukan berarti Intel Core 2 series ini tidak memiliki kelebihan sama sekali. Karena setiap komponen memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama dari yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan ya beberapa kelebihan jika kalian memilih Intel Core 2 series. Pertama adalah kemampuan overclockingnya. Dengan hanya mengandalkan chipset G31, kalian bisa melakukan overclocking ya pada CPU Intel Core 2 series kalian. Ya, ini salah satu kelebihan menggunakan Intel Core 2 series ya, karena chipset terendahnya saja G31
bisa melakukan overclocking. Sedangkan jika kalian memilih Intel generasi ke-3 atau 4 ya, chipset terendahnya itu nggak bisa dipakai overclocking. Lalu yang selanjutnya adalah CPU-nya ini bandel ya. Karena ya ini CPU tahun berapa ya? Ini CPU tahun 2009 dan masih lancar saja untuk digunakan pada tahun 2022 ini dan masih bisa di overclock tentunya. Kembali lagi itu semua pilihan masing-masing. Jika kalian butuh komponen yang bisa diandalkan untuk tahun-tahun kedepannya, kalian bisa pilih Intel generasi kedua, 3, ataupun 4. Namun jika kalian suka otak-atik, overclocking, nostalgia, kalian bisa pilih Fortus series. Loh kan Intel generasi kedua dan 3 juga bisa overclocking. Ya, tapi kan butuh mobo dengan chipset yang tinggi ditambah harganya juga lebih tinggi. Dan yang kita omongin sekarang adalah rakitan PC gaming Cerehore ya. Ya kalau budget yang limited nggak usah ditanya. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan soal rakitan PC Cerehore. Balik lagi itu tergantung klien kalian ya. Dan ini hanya rekomendasi saja. Jadi jika kalian ada pendapat lain silahkan komen di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka dan dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel Pemula IT tentunya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Jafar Ginter Putra, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.